Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safia Ulpa, NIM C0D021028. Saya akan mempresentasikan konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Di sini ada biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. 1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya atau deductible expenses. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. B. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya non-deductible expense. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran yang dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar, sesuai dengan adab kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. B. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, yaitu sebagai A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. C. Pembentukan pemumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Kementerian Keuangan. D. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. E. Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, harta yang dihibahkan kepada keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan kepada beban. G. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak orang yang menjadi tanggung jawab tanggungannya. J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. K. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. C. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Biaya dalam program Jamsostek. Dalam program Jamsostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran. 1. Jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM, jaminan hari tua JHT, biaya pengobatan, pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu 1. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotek. Pembayaran tersebut sebagai biaya pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibayar ya kan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimaannya. B. Biaya penggantian pengobatan, pemberian dan tunjangan pengobatan, uang pengobatan sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto, deductible expense dan objek PPh pasal 21. C. Biaya rekreasi dan olahraga. Biaya ini dianggap sebagai kenikmatan sehingga tidak dapat dibebankan ke dalam deductible expenses. D. Biaya perumahan tidak diperkenalkan untuk dibebabkan tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah. E. Biaya kendaraan dinas sebagai operasional yang tidak di bawah
pulang segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan kepada perusahaan, namun untuk kendaraan termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, pembebanannya diperkenalkan hanya 50% yang mulai berlaku 18 April 2022. App telepon seluruh karyawan yang mengikuti CAP 2020 PJ 2022 yang diberlakukan mulai 18 April 2022 terhadap telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan biaya yang diperlukan oleh biaya penyusutan sebesar 50% dan kelompok satu, sedangkan untuk biaya pulsa pembebanannya diperkenalkan juga 50%. Oke, sesuai pasal 3 PPP PP No. 138 tahun 2000, yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikendalikan berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PPNBM dapat dikeluarkan dari penghasilan bruto kecuali satu pajak masukan sesuai pasal 9 ayat 8 huruf F dan huruf G Undang-Undang PPN dan PPNBM sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayarkan. Dua, pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak masukan PP No. 138 tahun 2000 diperkenalkan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh set aset berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sesuai pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terlebih dahulu harus dikapitalisasi dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui penyusutan administrasi pasal 44 PP No. 138 tahun 2000, yaitu pengeluaran dari biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya. D. Kompensasi kerugian. Terdapat dua macam kompensasi kerugian, yaitu kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengkompensasikan penghasilan suatu tahun dan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengandung kompensasi vertikal. Kesimpulan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diturunkan mengenai penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan penagih serta memelihara penghasilan pajak. Non-deductible expense biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dapat menjadi koreksi fiskal. Dengan demikian, biaya pengurangan penghasilan bruto akan disebut sebagai positive list. Sebaliknya, jika biaya yang tidak dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto disebut dengan negative list. Pada non-deductible expense adalah suatu biaya yang menjadi pengurangan pajak dengan sebagai koreksi angka negatif pada SPT tahunan perusahaan. Demikianlah presentasi saya akhiri. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.